Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Salam kenal teman-teman. Nama saya Mira. Saya peserta Inner Game Life Coach Batch 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang satu materi yang sudah saya dapatkan di kelas, dan menurut saya materi ini sangat penting dan juga sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Tentang mengendalikan rasa marah, the secret of anger control. Ya, teman-teman, mungkin selama kita hidup, kita pernah mengalami peristiwa yang tidak terduga, yang tidak nyaman, tidak enak, menguras emosi, membuat kita sakit, bahkan meninggalkan luka di dalam diri kita. Apapun itu. Nah, biasanya ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, respon kita seperti apa sih gitu? Apakah kita masih baik-baik saja atau mulai muncul rasa marah di dalam diri kita akibat peristiwa tersebut? Ada rasa sakit hati, ada dendam, ada benci akibat situasi tersebut. Nah, maka dari itu perlulah kita mengendalikan rasa marah yang hadir di dalam diri kita. Bisa dibayangkan kalau kita tidak bisa mengendalikan rasa marah, maka diri kita itu akan dikuasai oleh rasa marah itu. Kita akan membawa beban emosi ya di dalam diri kita kemana-mana gitu. Dan secara tak sadar kita banyak melakukan kesalahan dalam sikap, dalam perilaku kita, karena kita dikuasai oleh rasa marah itu. Maka dari itu perlu mengupayakan, perlu berlatih agar bisa mengendalikan rasa marah. Ya, dalam ilmu psikologi, rasa marah ada 3 jenis. Ya, cara seseorang mengekspresikan rasa marah dalam dirinya ada 3. Yang pertama adalah anger in. Ya, anger in adalah rasa marah kita saat marah gitu, memendamnya. Ya, ada rasa marah dalam diri kita muncul, tapi kita lebih banyak memendam ke dalam diri. Mungkin kita diam, membisu, tapi sebenarnya diri kita itu bergejolak. Nah, anger ini berbahaya teman-teman, karena dapat merusak diri kita. Kalau kita punya rasa marah dan itu dipendam terus-menerus ke dalam diri kita, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Jadi anger ini berbahaya. Yang kedua adalah anger out ya. Anger out itu adalah rasa marah yang diluapkan kepada orang lain ya. Ini mungkin kita sering melihat ya. Ketika kita mengalami marah gitu, kita tumpahkan kepada orang di sekitar kita. Entah berupa bentakan, berupa hinaan, cacian, bahkan mungkin pukulan kepada orang di sekitar kita. Ini pun berbahaya. Anger out itu juga berbahaya karena bisa melukai orang lain dan menzoliminya gitu. Perilaku zolim pun akan kembali kepada pelakunya gitu. Yang ketiga adalah anger control. Nah, rasa marah yang dikendalikan. Inilah yang akan kita upayakan, yang akan kita latih agar saat rasa marah hadir dalam diri kita mampu mengendalikannya. Sesuai dengan hadis Nabi,
Mungkin teman-teman sering mendengar ya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat ya, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah ya. Bayangkan ya, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, bagaimana kita memulai mengendalikan rasa marah? Dalam inner game gitu ya, ada sebuah formula yang bernama sajdah. Sajdah ini adalah singkatan ya teman-teman ya, ada singkatannya. Sajdah, sadar, jeda, dan pilih. Itu 3 proses ya. Nah, itu adalah cara kita mengendalikan rasa, termasuk rasa marah. Gimana memulainya? Kita mulai dari proses yang pertama ya teman-teman ya, sadar. Sajdah yang pertama adalah sadar ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah sadari ya. Apa yang kita sadari gitu. Ketika rasa marah hadir dalam diri kita ya, ketika ada suatu peristiwa, ada suatu pemicu yang menyebabkan diri kita mulai tidak terkontrol ya, tidak terkendali dan ingin marah, hal yang dilakukan pertama adalah sadar. Sadari. Apa saja yang harus kita sadari adalah perasaan dan pikiran kita ya. Sadari, rasa apa sih yang timbul, yang muncul? Kok nggak enak misalnya ya, kok rasanya panas gitu ya, kok rasanya tidak nyaman, kok rasanya kesel, kok rasanya kecewa misalnya, kok rasanya ingin marah banget. Itu disadari perasaan. Pikiran pun sama. Biasanya pikiran dan perasaan itu saling berkaitan ya. Apa yang terpikir di dalam benak teman-teman ketika rasa marah itu hadir ya? Apakah tentang peristiwa begitu tidak adil kepada kita, atau tentang seseorang gitu ya, yang begitu perlakuannya tidak baik kepada kita gitu ya. Dia jahat banget sih gitu ya, dia sudah mencurangi kita lah, apa aja pikirannya. Disadari. Yang ketiga, sadari, bayang-bayang, imajinasi dalam pikiran kita. Apa yang terbayang teman-teman ketika kita marah? Di dalam pikiran kita apa yang terbayang? Apakah orang yang melukai kita? Apakah peristiwa yang terjadi kepada kita? Disadari aja. Dan yang keempat adalah menyadari sensasi tubuh kita ya teman-teman. Karena tubuh kita itu bisa jadi sebagai alarm pertama kondisi diri kita gitu. Ada sesuatu dalam diri kita. Biasanya kalau sedang marah itu kita jantung kita berdetak kencang gitu ya. Terus juga terasa panas di dalam tubuh, atau napas ya terasa cepat. Sadari apa yang terasa oleh tubuh kita. Nah, jadi proses pertama mengendalikan marah itu adalah menyadari ya. Kadang-kadang kebanyakan orang ketika sesuatu rasa hadir itu, aku baik-baik aja kok gitu ya, aku nggak marah kok gitu ya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Nah, kebanyakan orang biasanya seperti itu. Misalnya seorang ibu, aku nggak boleh marah di depan anak-anak aku gitu. Akhirnya kebanyakan orang ketika rasa hadir itu adalah menyangkal, abai ya, menekan dan tidak mau ya punya rasa itu. Padahal kunci pertama adalah menyadari. Kita
tidak akan mampu mengendalikan sesuatu kalau kita tidak menyadarinya. Jadi kunci pertamanya adalah menyadari. Segala hal yang tidak kita sadari tidak bisa kendalikan. Nah, maka dari itu sadari ya. Gak apa-apa kita punya perasaan seperti itu, karena kita adalah manusia. Jadi ketika teman-teman punya gejolak perasaan ya yang begitu meluap-luap, sadari dulu. Sadari kalau kita itu manusia, lemah, tidak berdaya, dan gak apa-apa kita punya perasaan seperti yang tadi. Maka itu kunci awal teman-teman bisa mengendalikan rasa marah. Ya. Yang kedua dari sajadah adalah jeda. Ya, jeda gitu. Biasanya orang yang marah itu reaktif ya teman-teman. Reaktif itu adalah ketika kita mendapatkan perlakuan tertentu ya. Misal ada yang menghina kita balas menghina. Ada yang menyakiti kita balas menyakiti. Nah, itu reaktif teman-teman. Jadi sesuatu terjadi pada kita langsung balas. Tetapi proses yang kedua agar kita bisa mengendalikan rasa marah itu adalah melakukan jeda. Apa itu jeda? Jeda adalah memberi waktu, memberi jarak waktu ya antara stimulus yang datang kepada kita dengan respon yang kita berikan. Jadi ada waktu dulu, tidak kita langsung respon. Nah, bisa nggak seperti itu? Jenis-jenis jeda ya, latihan jeda yang bisa kita lakukan ya. Mungkin kita mulai dari hal yang sederhana dulu ya teman-teman ya, gitu. Baru berlanjut ke tingkat jeda yang lebih mendalam ya. Biasanya nih ya, yang jeda yang dilakukan itu adalah kita diam sejenak, tunda respon ya. Ketika ada rasa yang bergejolak, rasa marah yang hadir, diam sejenak, tunda respon. Tidak kita respon langsung gitu ya, tunda bicara, tunda bersikap, kita hanya diam. Walaupun itu sekedar diam aja ya, insya Allah itu tuh akan memberikan hal yang bermanfaat buat kita dibandingkan kita langsung reaktif merespon. Itu jeda yang paling mudah kita lakukan ya, yang bisa kita upayakan. Yang kedua itu adalah tarik napas dalam-dalam. Nah, biasanya kalau kita lagi marah, kita merasakan aliran darah begitu cepat, jantung begitu cepat gitu ya. Ada suatu sensasi yang kita rasakan, maka tarik napas. Mengatur napas ya. Tarik napas dalam-dalam, mengatur napas ya, sampai ritmenya bisa normal kembali. Itu pun sangat berguna untuk kita ketika kita mengalami rasa yang bergejolak ya, rasa marah yang bergejolak. Yang ketiga itu lebih dalam teman-teman ya. Yang tadi mungkin yang bisa kita upayakan gitu ya, ini lebih dalam. Kita melakukan self reflection ya teman-teman. Self reflection dengan apa ya? Dengan ya melakukan refleksi diri kita. Kita sengaja meluangkan waktu ya gitu. Kita sudah menyadari, oh saya sedang marah nih. Saya luangkan waktu untuk melakukan refleksi. Bertafakur misalnya ya. Bertafakur, self talk. Apa sih sebenarnya yang terjadi kepada saya? Tadi pemicunya apa? Tadi peristiwanya seperti apa? Sekarang perasaan saya bagaimana gitu ya. Melakukan bertanya ke dalam diri gitu. Atau mungkin ada yang sering dicontohkan ya, kita mengubah posisi dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring gitu. Kita mengambil wudhu juga bisa, dan melakukan sholat ya, dan merilis emosi dengan doa gitu. Jadi kita melakukan jeda dengan merefleksikan diri kita ya.
bertafakur, bertanya kepada dalam diri kita, berdoa kepada Allah gitu. Dan ada yang lebih powerful ya teman-teman. Yang lebih powerful itu adalah ketika kita diberi kesempatan sama Allah ya, diizinkan bisa membedah, mengkaji, mendapatkan gitu ya hidayah dengan membedah Al-Quran gitu. Dan kita bisa belajar dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran, bagaimana cara kita mengendalikan marah gitu. Itu sebetulnya ketika kita mau, itu ada dalam Al-Quran ya, yang dinamakan Quranic Reflection. Nah, ini saya baru mendapatkan kisah ya teman-teman. Dari kelas ini saya mendapatkan kisah tentang anger control ya, yang sangat luar biasa, tentang kisahnya Nabi Musa. Nah, ini ada dalam Al-Quran. Jadi diceritakan nih teman-teman, ketika kita jeda kita bisa mencari ya kisah inspiratif dari Al-Quran. Kisah Nabi Musa ini adalah bagaimana Nabi Musa membersamai ya, Allah menghendaki Nabi Musa datang kepada Bani Israel ya, berdakwah kepada Bani Israel. Ternyata Bani Israel itu adalah kaum yang bandel sekali teman-teman gitu ya. Kaum yang tidak tahu diri, kaum yang tidak tahu terima kasih, kaum yang membangkang, yang sering mempertanyakan perintah Allah. Padahal Allah itu sudah memberikan banyak kebaikan, pertolongan, rahmat, karunia kepada Bani Israel ini. Dibebaskan dari perbudakan, diselamatkan dari kejaran Firaun ya, sampai si lautannya dibuka gitu ya, dibelah. Terus ketika melakukan perjalanan kepanasan dinaungi awan, ketika kehausan Allah tunjukkan sumber mata air, ketika kelaparan Allah tunjukkan makanan. Allah tuh memberikan kemudahan-kemudahan, karunia-karunia kepada Bani Israel. Tapi ternyata Bani Israel itu adalah kaum yang membangkang dan tidak tahu terima kasih. Mereka terus mempertanyakan perintah Allah dan bahkan mengejek Nabi Musa. Gimana kita menghadapi orang-orang seperti itu? Nabi Musa pun diceritakan dalam kisah itu sampai pada puncak rasa marahnya. Nah, ketika Nabi Musa sampai pada puncak rasa marahnya, apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 67 ya. Berdoanya seperti ini. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, aku berdoa kepadamu agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi saking Nabi Musa yang marah, beliau berdoa kepada Allah, jangan dimasukkan ke dalam orang-orang yang bodoh seperti Bani Israel gitu. Karena orang yang sedang marah itu hilang akalnya dan menjadi bagian orang-orang yang bodoh. Nggak kebayang ya teman-teman gitu ya, kita mungkin peristiwa yang terjadi pada kita, orang-orang yang datang kepada kita tidak separah Bani Israel gitu ya, tapi kita udah tidak bisa mengendalikan rasa marah. Maka teladan anger control terbaik ya ada di kisahnya Nabi Musa. Nah, ini kita melakukan jeda seperti itu teman-teman gitu ya, sampai bisa mendapatkan pemahaman baru ya, ilmu baru ya gitu, yang membantu kita agar bisa mengendalikan rasa marah gitu. Nah, disebutkan juga gitu ya, kalau kita ingin menjadi orang yang tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, maka kita harus punya mental uninsatiable ya. Itu mental yang tidak mudah tersinggung dan tidak mudah marah. Nah, gimana caranya gitu ya punya mental tersebut? Ternyata caranya adalah dengan cara meningkatkan kapasitas intelektual kita dan meningkatkan kapasitas spiritual kita. Jadi yang pertama itu kita banyak belajar ya teman-teman gitu, banyak mencari ilmu. Insya Allah semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka kita akan semakin bijaksana melihat keadaan di luar kita.
ya kita akan semakin pintar memilih respon-respon yang terbaik. Yang kedua, meningkatkan spiritual kita. Meningkatkan spiritual kita dengan menambah keimanan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Mengharapkan bimbingan dari Allah, menghadirkan rasa cinta dan kasih gitu ya kepada kita, sehingga kita bisa bertindak, kita bisa berperilaku kepada orang-orang yang membuat kita marah itu dengan mengasihi gitu, dengan memberikan cinta gitu. Itu tidak mudah ya teman-teman, karena biasanya kita sebagai makhluk sosial itu mengharapkan sesuatu yang sama, balasan dari orang yang kita berikan gitu. Tapi ketika kita masih seperti itu, maka hidup kita itu masih dikendalikan oleh orang lain. Maka kita harus naik level menjadi manusia spiritual ya, manusia yang hanya mengharapkan balasan dari Allah, yang ketika dia melakukan sesuatu itu, ya ini karena Allah ingin saya baik, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari manusia lainnya. Masya Allah gitu ya. Itu jeda ya teman-teman, lakukan jeda gitu ya. Proses yang kedua, lakukan jeda yang bisa dilakukan apakah yang paling mudah ataukah yang mulai diperdalam. Nah udah 2 proses ya, sadar, jeda. Yang ketiga pilih. Nah kita punya kebebasan memilih teman-teman, mau milih apa hidup kita ini gitu, memilih respon apa gitu. Itu sebenarnya tergantung benar-benar tanggung jawab kita gitu. Ketika rasa marah hadir, kita harus memilih apa gitu ya, memilih pikiran dan perasaan yang menenangkan ya, yang mengingatkan kita kepada Allah. Ketika rasa marah hadir, kita harus memilih ucapan ya. Gak kebayang ya, biasanya orang marah itu kata-katanya spontan, kata-katanya kasar gitu ya, kata-katanya menyakitkan. Tapi ketika kita sudah sadar, jeda, maka gitu ya, harapannya ketika kita memilih ucapan itu adalah ucapan yang baik, ucapan yang terbaik gitu ya. Kita memang menyampaikan rasa marah, tetapi tidak menyakiti orang lain gitu. Kita bisa memilih ucapan yang terbaik. Yang ketiga adalah memilih tindakan, memilih respon kita. Kalau sudah sadar, jeda, maka tindakan yang akan kita pilih pun ada tindakan yang terbaik. Apapun yang terjadi gitu kan, kita membalasnya dengan respon terbaik. Dan segala sesuatu yang di luar kendali kita pasrahkan kepada Allah. Gimana teman-teman? Mulai mau berlatih mengendalikan rasa marah dengan sadar, dengan jeda, dan dengan pilih gitu ya. Kita harus mengupayakan berlatih pelan-pelan ya. Bisa jadi kita baru bisa sedikit gitu ya, dilatih lagi gitu. Dan pilihan ini gitu ya teman-teman, benar-benar tergantung pada diri kita ya. Apakah kita ya akan memelihara terus rasa sakit kita, atau mentransformasi sakit kita menjadi sebuah kebaikan, menjadi sebuah prestasi, menjadi sebuah karya. Itu pilihan loh teman-teman. Apakah saat kita tersakiti gitu ya, kita akan membalas keburukan atau memaafkan? Itu juga pilihan yang ada pada diri kita teman-teman. Nah, memang sih seiring perjalanan ya, proses memaafkan itu tidak mudah ya, tidak mudah gitu. Maka lakukan terus menerus, latih terus menerus. Ada sebuah ayat ya yang menyemangati kita untuk berupaya memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Dalam ayat itu disebutkan ya, hendaklah kita mau memaafkan orang-orang yang telah menyakiti hati kita.
Tidakkah kamu mau mendapatkan ampunan dari Allah? Katanya seperti itu. Emang proses memaafkan itu bagi sebagian besar orang tidak mudah ya, gitu. Perlu upaya, perlu proses, perlu berkali-kali gitu. Tetapi di ayat ini bisa menyemangati kita ya teman-teman. Mau nggak dapat ampunan dari Allah? Siapa yang nggak mau ya dapat ampunan dari Allah gitu? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Gimana? Apakah langsung luruh rasa marah kita gitu ya, berganti dengan rasa lapang gitu di hati, yaitu berupa memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita gitu, karena kita berharap mengejar mendapatkan ampunan dari Allah ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sesi berbagi saya kali ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam proses berlatih mengendalikan berbagai macam rasa yang kita rasakan di dalam diri kita ya. Salah satunya rasa marah ini. Semoga Allah pun memudahkan kita menuju jalan agar kita bisa memaafkan orang, karena kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.